Apakah negara kita itu negara ateis ya sehingga ada larangan seperti itu ya. Jadi undang-undang atau peraturan larangan untuk memberitakan agama kepada orang yang sudah beragama itu hanya dilarang kalau minoritas memberitakan agama kepada mayoritas. Gereja di daerah mayoritas harus berani gunakan itu. Supaya apa? Supaya cabut atau diganti dengan yang baik. Supaya mereka sadar bahwa itu berbahaya dan tidak benar, karena ternyata membatasi mereka di dalam memberitakan agama mereka juga. Shalom sahabat Lentera Angel TV, kembali lagi kita berjumpa hari ini. Kita masih dalam program Anda Bertanya, Teolog Menjawab. Dan seperti biasa, saya selalu ditemani oleh Lentera Injil. Shalom Lentera Injil. Shalom Pak Ferdi, selamat malam. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Gimana? Tetap kuat sehat hari ini? Ya, puji Tuhan Pak Ferdi. Masih diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Amin. Oleh kemurahannya. Pak Ferdi gimana? Puji Tuhan, luar biasa. Ini, sehat, kuat. Karena anugerah Tuhan. Tambah ganteng ya. Amin. Iya. Ya, baik. Lentera Injil, ada beberapa hari yang lalu dalam video kita membahas tentang polemik Undang-Undang Penistaan Agama. Tapi kali ini saya ingin Lentera Injil untuk menanggapi ya, ada suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 tentang tata cara penyiaran agama. Apakah menurut Lentera Injil keputusan bersama dua menteri ini juga bisa ada indikasi diskriminasi atau ada problematika juga di dalamnya? Mungkin sahabat Lentera Injil TV ingin mendapatkan pencerahan atau edukasi dari Lentera Injil. Silakan. Ya Pak Ferdi, terima kasih ya untuk boleh mendiskusikan hal yang sangat penting ini, ya, di mana nampaknya banyak orang yang sudah lupa bahwa ada peraturan bersama yang menurut saya sangat aneh. Ya, sangat aneh karena dikatakan bahwa di dalam tentang peraturan bersama ya Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama ini dikatakan bahwa ada larangan untuk mengabarkan atau memberitakan ya, ajaran agama kepada kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama yang lain. Nah, persoalannya bukankah seluruh orang di Indonesia itu kan sudah beragama semua, gitu kan? Ya. Harusnya cukup dikatakan dilarang menyebarkan ajaran agama, udah selesai. Ya, itu harusnya seperti itu. Apakah negara kita itu negara ateis ya sehingga ada larangan seperti itu ya? Ya, berarti hanya bolehnya kepada orang ateis saja. Orang ateis itu berapa orang sebenarnya? Ini adalah sesuatu yang bagi saya itu unik ya, bukan unik tapi ya dibilang sebagai inilah kebodohan bangsa kita. Nah, menurut kajian saya, hadirnya peraturan bersama dua menteri ini sesungguhnya hanya ditujukan ya kepada kaum minoritas terhadap kaum mayoritas. Artinya orang-orang Kristen dilarang mengabarkan agamanya kepada kaum mayoritas karena kaum mayoritas sudah beragama. Sementara kita melihat bahwa kaum mayoritas itu bebas melaksanakan dakwah Islamisasi di daerah-daerah yang beragama Kristen. Nah, ini menurut saya juga merupakan kekurangan dari gereja atau warga Kristen yang mereka tidak menyadari hak-hak mereka di dalam berbangsa ini. Ya, seperti ketika kita membahas
undang-undang penistaan agama. Institusi agama mari maju. Orang-orang ahli hukum Kristen maju. Ajukan. Ya, somasi orang-orang yang dianggap menista agama. Malah kalau perlu somasi itu Kementerian Agama. Ya, karena di dalam Al-Quran terjemahan Depak RI ini, ya, di dalam pembukaannya, ya di dalam pembukaan Al-Quran Depak RI sudah menista agama Kristen, di mana dia menafsirkan Injil Matius sesukanya sendiri. Dia mengatakan bahwa Yesus itu hanya nabi bagi Bani Israel saja. Maka di dalam kemudian dilanjutkan lagi dalam Al-Quran terjemahan Depak RI itu, di bagian pengantarnya pembuka dikatakan, maka kalau ada orang yang bukan Bani Israel yang mendekat diusirnya. Lalu kemudian ayatnya itu dikutip. Oh ya. Nah itu kan udah menista, karena udah menafsirkan kitab suci di luar dari ajaran kekristenan. Itu terbitan kapan itu? Oh, itu sampai sekarang masih ada. Oh ya. Masih terus ada. Yang mereka mengutip Alkitab kita dengan tafsiran mereka sendiri, bukan tafsiran Kristen. Mereka nggak mau tahu dengan tafsiran Kristen. Nah itu sesungguhnya bahkan Depak sendiri atau Kementerian Agama itu mereka menista agama. Seharusnya Al-Quran mereka sudah dicabut, ditarik dari peredaran, dan ayat itu harusnya hilang. Nah, sebab itu saya mendorong di sini ada lembaga seperti MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia, yang dulu sempat mau mempermasalahkan adanya buku pelajaran agama Islam yang diajarkan kepada umat, kepada anak-anak SD bahwa Injil sudah dipalsukan. Nah ini juga jangan sampai kelewatan, jangan sampai dilewatkan. Itu sudah jauh lebih lama ya di dalam Al-Quran terjemahan Departemen Agama RI atau Kementerian Agama RI itu ada, mereka menyertakan Injil Matius ditafsirkan sesuka hati mereka sendiri. Itu kan sudah menista. Jadi pemerintah malah ini yang melakukan penistaan dengan menafsirkan agama di luar atau berbeda dengan tafsiran agama itu. Nah, sekali lagi selalu minoritas itu tidak dijaga, dihormati hak-haknya. Nah, demikian juga maka saya rasa lahirnya peraturan bersama dua menteri ini karena terjadi penginjilan di daerah-daerah yang mayoritas Muslim. Ada penginjilan, maka dikatakan dilarang menyebarkan pamflet, selebaran kepada orang-orang yang sudah beragama. Tetapi kita lihat banyak desa-desa di NTT yang dulu orang Kristen semua, sekarang mereka diislamkan. Ya, didakwah, dibangunkan, dikasih sembako, dibangunkan rumahnya, disekolahkan. Padahal di dalam peraturan bersama itu tidak boleh. Itu merupakan bentuk pelanggaran yang membujuk orang untuk pindah agama. Dengan tidak benar, melakukan bujukan yang salah itu sudah melanggar peraturan bersama dua menteri. Ya, nah seharusnya gereja di kantong-kantong mereka harus menggunakan hak mereka. Kita melihat, kita sering mendengar ya dari anak-anak Papua diambil ke sini, disekolahkan, nanti dipindahkan agama mereka. Ya itu kan sudah memberikan bujukan, memberikan janji, memberikan sesuatu agar orang pindah agama. Lalu dulu ada yang disebut Ustadz Sabun itu ya, yang datang ke pedalaman Papua, memberikan bantuan, sembako, sabun, dan sebagainya, ya agar orang-orang Kristen ini mereka
pindah agama. Dan bukankah itu semuanya itu diumumkan di publik, bukan sesuatu yang mereka sembunyikan. Tetapi mereka bebas saja. Ya, mungkin memang gereja tidak komplain ke pemerintah hal ini, tidak menggunakan peraturan bersama dua menteri ini. Nah, seharusnya gunakan itu, walaupun itu memang peraturan salah. Tetapi walaupun salah, jangan kita yang jadi korban saja. Ya, kita harus gunakan fasilitas itu juga ya oleh yang diberikan pemerintah. Jangan pisau itu hanya dipakai untuk memotong-motong diri kita, gereja, sementara kita hanya terima dan pasrah saja ketika diri kita juga diserang dengan cara yang sama. Bahkan kegiatan-kegiatan didanai pemerintah. Banyak dukungan-dukungan dari pemerintah untuk kegiatan-kegiatan itu. Untuk berdakwah di kantong-kantong Kristen didanai oleh pemerintah. Nah, padahal pemerintah itu juga dapatnya dari pajak-pajak rakyat. Dan pajak-pajaknya orang Kristen dipakai untuk melakukan kegiatan memurtadkan orang-orang Kristen sendiri. Nah, orang Kristen sendiri ini yang memang mereka tidak mau menggunakan hak-hak mereka sendiri, dibiarkan saja. Ini kan aneh ya. Jadi ketika ada orang Kristen yang kemudian murtad, pindah agama, kemudian harus turun. Ketika ada orang Kristen yang pindah agama, wah mereka sambut dengan sukacita. Ya bahkan dengan dana dari pemerintah, saya nggak tahu dengan itu dana pribadi dari Bapak Yusuf Kala atau dari pemerintah, saya nggak tahu, diberangkatkan naik haji. 30 orang, 60 orang, berkali-kali seperti itu. Ya. Itu kan melukai sebenarnya, melukai orang Kristen sebenarnya seperti itu. Ya. Lalu dibuatkan kapal, ya, ada kapal yang didanai oleh pemerintah, sumbangan pemerintah untuk memajukan daerah-daerah yang sudah murtad itu, ya didanai dari pemerintah di situ untuk kemudian memurtadkan daerah-daerah Kristen yang lain lagi, dibuat maju itu supaya daerah lain itu juga hanya kepengen setelah mereka murtad lebih maju daripada daerah aslinya. Nah ini kan sebenarnya ketidakadilan ya yang kita diperlakukan tidak adil. Jadi undang-undang atau peraturan larangan untuk memberitakan atau memberitakan agama kepada orang yang sudah beragama itu hanya dilarang kalau minoritas memberitakan agama kepada mayoritas. Sementara mayoritas kepada minoritas tidak masalah, malah dilindungi, malah didanai. Nah ini ya, ini adalah sesuatu yang keliru. Salah, menurut saya memang itu harus dicabut. Tetapi kalau umat Kristen tidak pernah menggunakan peraturan bersama ini, pemerintah tidak akan sadar bahwa undang-undang atau peraturan bersama itu bermasalah bagi seluruh umat Indonesia. Karena ketika masalahnya yang jadi korban orang-orang minoritas, mereka diam saja, nggak apa-apa. Nggak merasa itu berbahaya. Nggak merasa itu berbahaya. Padahal ketika nanti kaum garis keras ini menjadi mayoritas, kaum moderat itu bisa dianggap sudah sesat, dan mereka mungkin dianggap sudah menista agama. Yang kaum moderat itu yang mungkin sealiran. Kita sudah menemukan ya kaum Syiah. Ya, anggaplah kaum Syiah itu memang berbeda. Ya, berbeda atau dianggap sesat secara agama Islam. Tetapi sesungguhnya kita perlu tahu bahwa kaum Syiah itu juga berjuang ketika kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ya, mereka juga berjuang dalam perjuangan-perjuangan merebut kemerdekaan. Mereka justru lebih dahulu ada daripada seperti FPI atau kelompok-kelompok yang baru ini. Mereka jauh lebih ada. Mereka salah satu pendiri negeri ini. Kok bisa? Nah itu karena apa? Karena tekanan. Kenapa bisa dibubarkan? Karena tekanan sekali lagi. Ya, tekanan dari
kelompok-kelompok tertentu. Nah, jadi ketika kekristenan kita hanya pasrah saja dan tidak menggunakan undang-undang atau peraturan-peraturan yang dibuat, kita akan selalu jadi korban. Saya rasa gereja-gereja di daerah mayoritas harus berani gunakan itu. Supaya apa? Supaya cabut atau diganti dengan yang baik. Supaya mereka sadar bahwa itu berbahaya dan tidak benar. Karena ternyata membatasi mereka di dalam memberitakan agama mereka juga. Waduh, ternyata undang-undang itu atau peraturan digunakan untuk menghalang-halangi kita ini. Udah cabut saja, kan gitu akhirnya. Nah, selama selalu yang jadi korban kita, ketika kita memberitakan, kita yang salah. Kita yang diberitakan, kita juga dianggap salah. Selalu dikorban. Yang kita yang memenangkan jiwa dianggap salah. Jadi korban. Lalu giliran kita yang diserang daerah dalam pengertian serangnya dalam pengertian kemudian daerah Kristen dimurtadkan. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Dan saya sangat mengkritik keras gereja-gereja ketika ada jemaahnya pindah ke gereja lain, mereka begitu marah. Ya, bisa bermusuhan antar pendeta. Tetapi ketika ada jemaahnya pindah agama, apa yang mereka lakukan? Diam saja. Nah, ya malah kalau pindah agama dimurtadkan oleh kelompok-kelompok lain, kita nggak ngapa-ngapain, malah nggak ada yang kita lakukan. Kita bisa membenci aliran lain karena ada jemaat kita yang pindah ke gereja lain. Tetapi kalau pindah ke agama lain, yang mayoritas mau ngapain? Maka lainlah benar. Maka lainlah jemaat dengan benar. Jemaat itu miliknya Tuhan, nggak perlu diperebutkan. Ya. Tapi kan undang-undang ini kalau kita lihat kan tahun 79. Ya, apakah memang sudah ada korban gitu dari orang yang kalau boleh dikatakan memberitakan Injil gitu, apakah sudah ada yang pernah jadi korban gitu, artinya dihukum gitu karena pemberitaan Injil itu? Ya, kita sebenarnya menemukan ya banyak orang yang sudah dihukum untuk itu. Saya punya banyak teman-teman yang dulunya dari orang non-Kristen, mereka bertobat, mulai mereka minta Injil, dihukum, dipenjara. Ya, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Ya, maksud saya itu karena mereka memberitakan Injil. Maksud saya itu apakah hukuman itu karena dianggap melanggar peraturan bersama 2 menteri itu ya? Ya. Ya banyak seperti itu. Ada lembaga penginjilan yang ditutup dengan dalih itu. Ya, banyak yang sudah jadi korban itu banyak. Dulu ada dokter itu ya, dokter yang kemudian mereka mengadakan sekolah minggu ceria, dihadiri oleh orang yang non, padahal hanya dihadiri saja. Ya tidak kemudian yang hadir itu kemudian menjadi beragama lain, tetapi kemudian dokter itu harus dipecat dari dokternya, lalu dipenjarakan karena memberitakan Injil. Ya, itu terjadi ya dalam orang-orang Kristen. Kita sering juga menemukan ada kelompok mayoritas menemukan sebuah selebaran Kristen, kemudian mereka marah dan kemudian melakukan pembakaran anarkis gereja-gereja ya karena ada buku atau selebaran penginjilan. Itu terjadi orang yang harus di penjara. Saya menemukan banyak teman-teman yang dulu pernah dipenjarakan karena mereka memberitakan Injil. Teman-teman yang mereka tetap memberitakan Injil. Ya saya rasa kalau saya sebutkan nggak etis buat mungkin mereka bisa menjadi target lagi. Ya lebih baik saya nggak sebutkan saja mereka.
Tapi kita tahu ya, bahkan ada tokoh terkenal ya, ada tokoh terkenal yang dimasukkan dalam penjara karena memberitakan Injil. Sudah banyak kita temukan ya, baik tokoh-tokoh yang dulu yang sekarang sudah sangat senior maupun tokoh-tokoh yang baru-baru muncul ini. Itu Pak Ferdi ya. Ya, baik sahabat Lentera Injil TV, kita tahu sesuai dengan penjelasan Lentera Injil tadi bahwa keputusan bersama dua menteri ini sampai hari ini masih berlaku. Ya, harapan kita sih supaya peraturan seperti ini dicabut. Tetapi pada realita dan faktanya undang-undang ini masih berlaku. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Lentera Injil, karena keputusan ini masih berlaku, mari kita umat Kristen pun ya menggunakan hak kita gitu ya Betul, gunakan hak kita sebagai warga negara. Ya, menggunakan hak kita supaya sesuai dengan penjelasan tadi, supaya semua agama mengetahui bahwa ternyata kita semua bisa jadi korban. Akhirnya dengan menyadari hal itu, undang-undang ini bisa direvisi ataupun bisa dicabut. Begitu penjelasan Lentera Injil malam hari ini. Ya, saya yakin semua sahabat Lentera Injil TV telah mendapatkan edukasi, mendapatkan pemaparan yang luar biasa, sehingga kita juga diperlengkapi hari ini. Kita akan berjumpa lagi, masih dalam program yang sama, yaitu Anda Bertanya Teolog Menjawab, tentu saja dengan tema-tema yang tidak kalah menarik dengan apa yang kita bahas hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.